Om Swastiastu, selamat pagi untuk anak-anak semua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, sebelumnya Ibu akan tetap menggunakan media pembelajaran menggunakan sistem daring karena masa pandemi ini ya. Nah, bagaimanapun materi kita itu harus selesai. Nah, kita mulai saja materi yang pertama ini ya, dari KD. Ya. Nah, KD yang pertama itu adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Untuk keterampilannya itu adalah kalian nanti akan membuat sebuah peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui pembelajaran basis ini diharapkan peserta didik mampu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi membuat peta tematik ya, provinsi salah satu pulau di Indonesia. Nah, nanti kalian tuh harus mensyukuri karya sang pencipta aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat. Lanjut. Nah, ini adalah yang perlu kalian pahami dulu. Ya, peta itu adalah apa? Nah, peta telah digunakan sejak manusia melakukan penjelajahan ya dan melayani berbagai wilayah di permukaan bumi. Perjalanan tersebut menghasilkan gambaran sebuah wilayah dalam bentuk sketsa ya. Kalau dulu mereka dalam bentuk sketsa. Peta tertua yang pernah ditemukan dibuat 4000 tahun yang lalu di Babylon kuno. Apa yang Anda ketahui tentang peta dan apa manfaatnya? Nah, apa yang maksud dengan penginderaan jauh dan apa yang diketahui tentang sistem informasi geografi? Nah, itu ya. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian peta. Nah, peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas permukaan atau maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan dalam satu bidang datar ya dengan skala tertentu. Jadi ditekankan di sini adalah menggunakan satu bidang datarnya ini ya dan dengan skala tertentu ya. Nah, untuk mengubah bentuk bumi dari bulat ke bidang lengkung ya, kalau bumi kita itu kan dalam bidang bulat ya, nggak mungkin kita mempetakan bumi seluas itu berapa kertas yang kita perlukan ya, maka dari itu menggunakan skala. Nah, untuk mengubah bumi dalam bentuk bulat ke bidang lengkung, misal ke bidang datar, harus menggunakan namanya proyeksi peta. Ini yang harus digunakan ya, proyeksi peta. Nah, skala adalah tadi apa itu kan tadi mengubah peta dalam bidang datar adalah menggunakan skala itu. Apa itu skala? Nah, skala adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di peta dengan jarak pada permukaan bumi. Contohnya, kalau di peta itu ada 1 cm jaraknya, berarti di jarak sebenarnya itu adalah sepanjang 1 kilometer itu, ya. Nah, lanjut dasar-dasar penginderaan jauh dan sistem informasi geografi ya. Nah, ini yang tadi ya prinsip-prinsip dasar pemetaan. Pengertian peta itu ada berbagai jenis ya. Ada menurut ini ya, menurut International Cartography Associasi ya, yang menyatakan peta adalah suatu permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar diperkecil dengan menggunakan skala tertentu, menggambar konvensional sebagian atau seluruh permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang yang diperkecil dengan skala tertentu ya. Ini juga menurut ini juga ada ya. Nah, bedanya peta nanti ada atlas, ada juga globe ya. Kalau atlas ini adalah pernah kan kalian menggunakan atlas? Nah, ini adalah atlas ya.
kumpulan peta-peta yang disusun dalam suatu bentuk buku ya. Ini ada beberapa jenis peta ya. Ada peta misalnya Indonesia itu pulau-pulau itu ya yang dikumpulkan jadi satu menjadi peta Indonesia. Tapi kalau ini adalah namanya atlas super lengkap, berarti Indonesia dan dunia. Berarti ada negara-negara lain yang ada di sini juga. Sedangkan global, bedakan global dengan peta atau atlas ya. Kalau global adalah tiruan muka bumi ya, bentuknya itu seperti ini muka bumi yang ini. Ini adalah tiruan seperti bentuk sebenarnya. Nah, komponen-komponen peta ini komponen-komponen peta tuh ada banyak ya. Nanti kalian ibu suruh menggambar sebuah peta itu yang ada komponen-komponennya ya. Harus ada judul ya ini ya. Judul peta yang seperti ini ya, peta persebaran perkebunan di Papua. Nah, judul peta ini harus letakkan seperti ini dan menggunakan huruf kapital. Ya, ini adalah judul peta. Judul peta ini adalah ingat ya, ini judul peta menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya ini adalah yang namanya yang kedua itu skala. Nah, skala itu nanti ada dua jenis, ada skala. Ini skala batang, ada juga skala yang seperti ini. Misalnya 1 berbanding misalnya 5.000 kayak gitu ya. Nah, pelan-pelan ya, ini baru Tumel menggunakan ini. Nah, ada juga yang menggunakan ini skala batang, ada juga yang menggunakan skala angka ya. Selanjutnya berarti ini artinya 1 kilometer 1 cm pada peta itu sama dengan 5.000 kilometer pada 5.000 cm pada kenyataannya kayak gitu ya. Selanjutnya keterangan atau legenda. Ini ya, ini namanya legenda. Nah, ini. Nah, jadi kalau kalian ingin membaca sebuah peta, kalian tuh harus melihat legenda ini. Oh, warna hijau ini apa? Hutan berarti. Oh, yang ini yang warna garis-garis kayak gini ini warnanya biru itu apa? Oh, itu adalah sungai kayak gitu ya. Kalau kalian melihat lagi, oh yang tandanya seperti ini itu apa? Kalian bisa lihat di sini. Oh, kalau warnanya yang agak kuningan itu apa? Kalian bisa lihat di legenda. Jadi kalau kalian ingin membaca sebuah peta, kalian tuh harus memahami legendanya ya. Selanjutnya ada yang namanya sumber. Sumbernya ini ya. Sumber peta ini harus jelas kapan peta ini dibuat dan sampai kapan berlakunya. Contoh seperti kalau kalian tuh menggunakan kalau belum ada jalan tol ya, kalian menggunakan peta yang sebelum dibuat jalan tol Ngurah Rai. Misalnya 10 tahun yang lalu kalian mau pakai peta itu kan belum ada jalan tol Ngurah Rai, berarti peta yang kalian ambil itu berarti kadaluarsa, tidak bisa digunakan untuk kalian sekarang kalau ingin melihat perkembangan tol yang sekarang. Kalau kalian melihat peta yang terbaru Pulau Bali itu misalnya yang tahun 2019, 2018 tentu jalan tol itu sudah ada kayak gitu. Itu fungsi peta, sumber peta ya. Selanjutnya insert. Insert itu adalah ini ya, ini insert. Nanti Ibu ada penjelasannya lagi ya. Ini insert adalah kalian tuh ingin ini adalah peta Papua. Berarti Pulau Indonesia yang di sini. Nah, wilayahnya itu adalah di sini. Berarti di Indonesia itu ada Pulau Papuanya di sini kayak gitu ya. Tapi yang digambar di insert itu adalah wilayah besarnya, di mana dia berada di Indonesia, sebuah negaranya kayak gitu ya. Selanjutnya orientasi. Orientasi itu sama dengan mata angin yang ini. Ya. Nah, mata angin ini ada berbagai jenis juga yang pasti. Kalau di sini itulah utara. Utara, kalau di bawah ini adalah selatan kayak gitu ya. Di samping ini adalah timur barat ya, barat, dari sini adalah timur kayak gitu. Selanjutnya koordinat peta. Koordinat peta tuh di sini ya. Misalnya kalau koordinat tuh ada garis lintang dan garis bujurnya. Nah, di sini adalah titik koordinatnya ya. Selanjutnya garis astronomis. Garis astronomis itu adalah garis yang menghubungkan yang di sini. Nih ya.
ini namanya garis astronomis. Sampai di sini dia menghubungkan misalnya. Ini. Nah, misalnya kayak ini. Ini adalah garis astronomis bujur sama lintang. Itu namanya garis astronomis. Garis astronomis itu ada dua, yaitu bujur sama lintang. Itu ya. Lanjut, jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta itu berdasarkan isinya ada dua jenis ya. Ada peta umum, yaitu peta topografi, peta korografi, peta geografi. Ya, sedangkan peta khusus itu adalah kalau peta topografi ini kan tentang bentukan lahan, kayak gitu ya. Korografi ini peta umum ya, yang menggambarkan wilayah yang mencakup seluruh wilayah kayak gitu ya, dengan skala tertentu. Peta geografi ini sama juga. Ya, sedangkan peta khusus atau peta tematik itu adalah peta yang khusus digunakan untuk misalnya satu peta saja, misalnya ada peta pariwisata, persebaran pariwisata yang ada di Pulau Bali, peta perhubungan, peta iklim khusus isinya iklim, vegetasi. Sedangkan peta kependudukan khusus ini tentang untuk jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk terpadat, di mana jumlah penduduk jarang itu. Peta pertambangan khusus untuk pertambangan, contoh di Bali ada perkembangan apa? Misalnya pertambangan nikel berada di mana? Di Sulawesi. Batu bara berada di mana? Di Sumatera dan di Kalimantan kayak itu. Emas ada di mana? Nah, di peta Indonesia itu khusus itu untuk peta tambang saja ya. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya itu ada beberapa juga. Yang pertama namanya peta kadaster ya. Skalanya itu adalah 1/100 sampai 5000. Nah, peta kadaster ini adalah peta yang contohnya itu adalah peta kadaster adalah peta sertifikat tanah ya. Peta skala besar adalah 1/5000 sampai 250.000 ya. Peta skala sedang itu adalah 1/250.000 sampai 500.000. Peta skala kecil itu adalah 1/500.000 sampai 1 juta. Dan peta skala geografi adalah lebih dari 1 juta. Tuh ya. Syarat-syarat dikatakan peta itu baik, yang pertama tuh harus ekuivalen. Ekuivalen itu adalah luas pada peta yang dibuat harus sama dengan luas permukaan bumi. Ya, itu ekuivalen, harus sama luasnya. Ya, dengan menggunakan skala tentunya ya. Konform itu adalah bentuk dan sudut peta harus sama dengan bentuk sebenarnya atau aslinya. Misalnya bentuk Pulau Bali, bentuk Pulau Kalimantan itu harus sama antara sebenarnya dan di peta itu namanya konform bentuk ya. Kalau equidistant ini ya, equidistant itu adalah jarak di peta harus sama dengan jarak sebenarnya, tapi dengan menggunakan dikalikan dengan skala juga. Arah selanjutnya ya. Nah, arah di sini arah pada peta harus sama dengan arah yang sebenarnya. Tuh. Nah, proyeksi peta tadi kan Ibu menjelaskan tentang proyeksi peta adalah teknik pengamatan dari bentuk bumi yang bundar ke bidang datar. Ya, menggunakan proyeksi peta. Ini ya berbagai jenis proyeksi peta. Ada proyeksi peta yang zenital memetakan wilayah di bidang kutub. Kutub utara, kutub selatan, dan juga di wilayah ekuator juga bisa. Ya, ada juga kerucut. Ya, kerucut juga memetakan atau menggambarkan atau merekam ya wilayah bagian di sini subtropis. Sedangkan ini silinder tepat dia di wilayah ini. Di wilayah sini saja dia melakukan perekaman. Tuh, ya. Kalau wilayah kerucut itu yang di sini. Tuh. Sedangkan bidang datar itu adalah wilayah kutub. Nih. Bisa saja dia perekaman kemudian baru digabung menjadi satu, bahkan menjadikan peta yang seperti sekarang ini. Nah, tentunya kalian ingin bertanya apa sih fungsi peta? Sangat penting ya. Fungsi peta itu sangat penting ya.
Nah, yang pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi tempat yang ada di permukaan bumi ya. Kadang-kadang kalian itu mau kemana-mana, karena kan menggunakan Google Map ya. Itu Google Map itu adalah peta dalam bentuk digital. Kalian sering kan menggunakan Google Map ya. Sekarang-kadang kalau kalian tuh mau kemana nggak tahu wilayahnya di mana atau posisinya lokasinya di mana, kalian bisa klik aja wilayah di Google Map, pasti bisa. Tuh ya, itu adalah peta dalam bentuk digital, udah lebih canggih ya. Lanjut yang kedua, mendeskripsikan bentuk dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi ya. Itu ya, itulah menggunakan peta yang tematik atau peta khusus ya. Menggambarkan keadaan fisik dari kalian melihat peta, kalian ingin kemana, mendaki kemana, kayak gitu kalian melihat di situ udah ada garis konturnya. Akan kelihatan, oh di sini udah dataran tinggi, oh di sini udah dataran rendah. Itu bisa dilihat ya. Menjanjikan jumlah penduduk, persebaran berbagai kenampakan sosial, budaya seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan pola dan persebaran pemukiman. Kalau ini juga menggunakan peta tematik dia ya. Itu adalah fungsi umum peta ya. Kalian kan udah sering juga menggunakan peta tanpa kalian sadari, yaitu menggunakan aplikasi Google Map. Nah, selanjutnya kita ke penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh itu adalah kalian tuh penginderaan jauh itu adalah melihat sesuatu itu dari jauh ya, menggunakan wahana atau pemotretan dia. Nah, di sini adalah pengertian adalah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam ya, yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung ya. Kalian itu melihat di foto menggunakan kamera dari luar angkasa atau dari atas menggunakan wahana berupa balon udara atau menggunakan citra satelit itu bisa, tapi kalian tidak kontak langsung. Tidak langsung kalian turun kayak gitu ya, melihat dengan foto saja. Itu artinya penginderaan jauh. Nah, inilah komponen-komponen penginderaan jauh dan sistem kerjanya. Ya, komponen penginderaan jauh yang pertama adalah sumber tenaga. Ini ya, sumber tenaga. Sumber tenaga ini nanti ada dua. Ya, yang pertama itu aktif. Ya, aktif. Ada aktif dan pasif yang kedua. Pasif. Tuh ya. Ada aktif dan ada pasif ya. Nah, yang aktif ini itu adalah menggunakan infrared ya, menggunakan tenaga elektromagnetik. Kalau yang pasif itu menggunakan tenaga surya. Atmosfer juga sangat berperan ya di sini. Siapa atmosfer pada saat terjadi mendung atau saat cerah itu sangat berpengaruh. Kalau dia mendung, partikelnya itu pantulannya dia itu tidak terjadi hamburan sehingga tangkapan oleh sensor ini adalah tidak jelas. Kalau sumber tenaganya itu adalah pas waktu cerah itu ya, pantulannya sempurna, maka dia itu akan terjadi pantulan sempurna dan hasilnya akan sangat jelas kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah sumber tenaga, yang kedua itu adalah atmosfer, ya, yang ketiga itu adalah objek. Ya. Nah, objek di sini itu ada beberapa jenis ya. Kalau objeknya itu adalah berupa benda padat, ya itu akan memantulkan sempurna, jadi sangat jelas. Tapi apabila objeknya itu adalah berupa air, itu adalah nanti hasilnya adalah akan gelap karena air itu adalah sifatnya menyerap cahaya ya. Sedangkan yang ketiga yaitu ada yaitu pepohonan dan rumputan kayak itu ya. Kalau pepohonan rumputan dia itu memantulkan dan menyerap. Jadi hasilnya itu berupa hamburan, dia itu tidak jelas. Nanti warnanya seperti abu-abu, kayak ada teksturnya tuh seperti teksturnya kasar kayak gitu ya. Tapi kalau air itu adalah pantulannya itu hasilnya itu adalah akan halus teksturnya, tapi warnanya akan gelap ya karena air itu adalah menyerap cahaya. Tuh. Selanjutnya yang komponen yang keempat itu adalah ini ya, sensor. Ya, sensor ini nanti akan dibawa oleh berupa wahana, wahana itu ada berupa satelit, ada berupa pesawat, ada berupa balon udara. Ya.
Nah, setelah itu sensor ini merekam semua rekaman atau merekam semua yang dipantulkan ya. Kemudian didapatkanlah data. Nah, data ini dibagi menjadi dua, data visual sama data digital ya. Nah, data visual ini nanti akan berbentuk non citra. Kalau data digital nanti akan berbentuk citra namanya ya. Nah, setelah diolah data ini akan menghasilkan data non citra sama data citra. Setelah itu barulah akan digunakan oleh pengguna gitu. Ya. Nah, ini hasilnya ya, citra dan non citra dan citra baru bisa digunakan oleh pengguna kan gitu. Nah, sistem informasi geografi berarti adalah suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengambilan kembali, transformasi visual dari data spasial bumi untuk kebutuhan tertentu kayak gitu ya. Nah, ini adalah lembar kerja. Nanti kalian bisa gunakan ya lembar kerja untuk menjawab pemahaman kalian itu tentang penginderaan jauh dan dasar-dasar pemetaan. Nanti Ibu akan tambahkan lagi tentang mekanisme pembuatan apa namanya? Penginderaan jauh. Setelah itu penginderaan jauh sangat berkaitan dengan SIG ya. Nanti pertemuan berikutnya baru Ibu akan jelaskan tentang SIG dan penginderaan jauh lebih jelas ya. Nah, untuk lembar kerjanya kalian silahkan buat yang ini ya, nanti kalian bisa kumpulkan pada Google Classroom-nya kita ya. Kalian buat harus ditulis tangan biar kalian itu tidak copy paste dari internet. Tuh. Ya, nah demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami dan kalian nanti bisa ulang-ulang rekam ya. Ibu upload juga di channel YouTube ya. Nah, semoga kalian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID ya, biar kalian itu terhindar dari berbagai penyakit dan sekolah kita dan kita bisa lebih cepat berkumpul di sekolah ya. Demikian Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.